Ini adalah impian saya untuk bisa bertatap muka langsung dengan Habib. Semoga pertemuan hari ini dapat membuka ruang baru, energi baru bagi Aceh. Saya tidak ingin bertanya Habib. Hari ini saya ingin meminta sebongkah sesuatu dari Habib. Hari ini Habib mungkin ada sedikit perbedaan dari paparan Habib dengan nurani saya hari ini. Ketika kami Aceh melalui konflik yang berkepanjangan, saya bukan pecundang di Aceh, tapi saya aktor dalam menjadi aktivis 98 untuk mendeklarasikan bahwa rakyat Aceh tertindas, terutama kami kaum perempuan. Hari ini tingkat perjanjian MOU Helsinki yang sama-sama disepakati secara tertulis Habib, tapi itu juga mereka kelabui. Ini menandakan ketidakseriusan daripada pihak Indonesia. Indonesia tidak pernah menginginkan rakyat Aceh. Indonesia hanya menginginkan tanah dan apa yang terkandung di dalam tanah Aceh. Hari ini Habib, saya mewakili dari rakyat Aceh dan perempuan Aceh. Solusi untuk Aceh hanya satu. Kalau masih kita bersahabat dengan Indonesia, Aceh tidak bisa mendirikan syariat Islam secara kafah. Kenyataan Habib. Dan hari ini saya menghadapkan secuil semongkah doa dari Habib. Yang hari ini doa Habib tidak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Kami mengharapkan Habib doakan kami tetap kuat, kami tetap konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh, kedaulatan Aceh di tangan kami sendiri. Tidak ada nilai tawar Habib. Mohon maaf Habib, sakitnya tuh di sini ya. Sakit sekali kami dibuat oleh Indonesia. Mulai hari ini Habib tidak ada kata lain selain merdeka buat Aceh. Karena itu di sini saya mau sampaikan kepada Ibu Cut Linda supaya kita tidak salah paham. Saya bicara dalam konteks Indonesia. Saya bicara dalam konteks Indonesia. Artinya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kami perjuangkan para ulama, khususnya saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam, adalah bagaimana persaudaraan Islam di dunia ini di kemudian hari bisa melebarkan sayap, bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai Maroko. Itu yang kita harapkan ya Pak. Karena kita harapkan itu khilafah itu kan tegak di bumi Allah ini. Kalau khilafah tegak di bumi Allah ini, bukan Sabang Merauke lagi, kecil itu. Dari Sabang sampai Maroko semua tunduk di bawah kekhilafahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada hari yang berbahagia ini. Ini adalah impian saya untuk bisa bertatap muka langsung dengan Habib. Alhamdulillah. Semoga pertemuan hari ini dapat membuka ruang baru, energi baru bagi Aceh. Saya tidak ingin bertanya Habib. Hari ini saya ingin meminta sebongkah sesuatu dari Habib, yang intinya bukan bongkah berlian. Insya Allah hari ini Habib mungkin ada sedikit perbedaan dari paparan Habib dengan nurani saya hari ini. Ketika kami Aceh melalui konflik yang berkepanjangan, saya bukan pecundang di Aceh, tapi saya aktor dalam menjadi aktivis 98 untuk mendeklarasikan bahwa rakyat Aceh tertindas, terutama kami kaum perempuan.
Indonesia. Dan insya Allah Habib membuktikan. Kemarin saya salah satu korlap untuk buat aksi untuk meminta kembali 4 pulau. Itu pun masih remang-remang surat yang tidak jelas diberikan oleh orang Indonesia. Tidak ada nomor surat dan tidak ada stempel, menandakan Indonesia masih berpura-pura dengan Aceh. Insya Allah Habib, mohon doa Habib. Tidak ada kata mundur dari kami rakyat Aceh. Satu kata, cak Pak Binte, labang Mbak Papun. Lagi ulama keun mutu merdeka, hanjen muduka. Insya Allah Habib, mudah-mudahan pertemuan hari ini memberi kesunyukan bagi rakyat Aceh, membuka pikiran bagi rakyat Aceh. Doa dari Habib supaya Aceh akan segera kita deklarasi menjadi sebuah negara yang berdaulat. Terima kasih Habib atas waktunya. Dan satu lagi permintaan saya Habib, nanti di akhir acara saya bisa berfoto dengan Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih, jazakumullahu khairal jazak. Semua tadi yang sudah disampaikan, baik itu berupa pernyataan atau berupa usul, saran, pertanyaan, saya lihat semuanya bagus, fokus, dan serius ya kawan. Saya mulai dari yang pertama tadi, luar biasa Bu Fitriani, semangat merdeka ya. Cutlinda, Ibu Cutlinda, maaf, luar biasa semangat untuk merdekanya. Jadi betul yang beliau katakan tadi, mungkin antara saya dengan beliau ada beberapa perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Tapi perbedaan pandangan tersebut tidak mesti kita punya sikap yang berlawanan yang mengantarkan kepada perpecahan. Maaf Ibu Cutlinda, kalau saya sebagai ibu, mungkin sikap saya sama dengan ibu. Artinya apa? Kalau saya sebagai Ibu Cutlinda, saya sebagai warga Aceh yang langsung mengalami aneka ragam kesulitan-kesulitan di masa lalu. Bisa jadi luka hati tersebut, saudara, sulit tersembuhkan, nggak gampang menyembuhkannya. Tapi sekarang saya bicara, saya sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, saudara, yang walaupun tidak mengalami apa yang diderita oleh masyarakat Aceh, tapi setidaknya saya mendapatkan informasi, saya kaji, saya hati-hati, dan saya bisa merasakan agar saya bisa bagaimana suka duka orang Aceh juga harus menjadi suka duka saya. Nah, karena itu di sini saya mau sampaikan kepada Ibu Cutlinda supaya kita tidak salah paham. Saya bicara dalam konteks Indonesia. Saya bicara dalam konteks Indonesia. Artinya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kami perjuangkan para ulama, khususnya saya dan kawan-kawan di Front Persaudaraan Islam, adalah bagaimana persaudaraan Islam di dunia ini di kemudian hari bisa melebarkan sayap, bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Sabang sampai Maroko. Itu yang kita harapkan ya Pak. Karena kita harapkan itu khilafah itu kan tegak di bumi Allah ini. Kalau khilafah tegak di bumi Allah ini, bukan Sabang Merauke lagi, kecil itu. Dari Sabang sampai Maroko semua tunduk di bawah kekhilafahan. Tapi tentu untuk menuju kekhilafahan tersebut kita nggak boleh utopis. Kita jangan mimpi di siang bolong, jangan cuma berangan-angan. Tentu untuk mewujudkan suatu khilafah itu ada jalan yang mesti ditempuh, ada strategi, saudara. Nah, saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan bahwa dulu Front Pembela Islam, yang kemudian sekarang ada Front Persaudaraan Islam, kita itu membuat 10 langkah bagaimana menciptakan
khilafah Islam agar tegak di dunia. Sebab begini Pak Bu, maaf ya, kalau kita di Indonesia teriak-teriak tegakkan khilafah, hapus NKRI, hapus Pancasila, hapus Bhinneka Tunggal Ika, belum berjuang udah ditangkap semua. Ini fakta, baru ngomong ditangkap. Saudara, HTI dibubarkan gara-gara kampanye khilafah, belum bergerak dibubarkan ya kawan. Nah, maka itu saya tidak mengatakan itu tidak ideal, tidak, meneriakkan khilafah bagus karena itu kewajiban agama. Nah, cuman dalam berjuang, bagaimana Nabi dulu mengajarkan kita konsep at-tadarruj, konsep step by step, konsep selangkah demi selangkah, konsep saudara bagaimana bisa mengantarkan kita kepada tujuan saudara, tapi kita tidak hancur di awal langkah. Nah, maka itu mari kita lihat. Saya perkenalkan sebentar di dalam Munas FPI terakhir sebelum FPI dibubarkan, saudara, itu sudah dirumuskan. Saya bacakan di sini bahwa FPI apa sih posisinya daripada khilafah Islamiyah. Saya bacakan, FPI harus ikut berperan aktif dalam upaya menegakkan khilafah Islamiyah alamiah. Alamiah itu internasional, saudara, sesuai syariat melalui langkah-langkah logis realistis yang elegan dan bertanggung jawab serta sejalan dengan napas kemajuan dunia, yaitu dengan mendorong, ada 10 poin. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam. Bapak Ibu mesti tahu di dunia ini kita punya OKI, organisasi konferensi Islam. Seluruh negara Islam atau negara-negara yang mayoritas Islam atau negara-negara yang dipimpin oleh orang Islam atau negara-negara yang di dalamnya terlihat syiar Islam, semua bergabung di satu organisasi internasional yang bernama Organisasi Konferensi Islam. Dari seluruh dunia Islam menjadi anggota organisasi ini. Nah, organisasi ini punya ketua, organisasi ini punya sekjen. Nah, kita berharap OKI ini menjadi pintu gerbang kita, kendaraan kita untuk menuju penegakan khilafah dunia di kemudian hari, saudara. Karena membentuk satu organisasi yang anggotanya seluruh kepala negara dari seluruh dunia Islam itu bukan sesuatu yang mudah. Satu, karena untuk kita menyatukan negeri-negeri Islam, jangankan menyatukan 100 negara Islam, menyatukan Indonesia sama Malaysia aja setengah mati. Mungkin orang akan bilang mimpi sudah. Bagaimana Indonesia dengan Malaysia bersatu? Bagaimana Malaysia dengan Brunei bersatu? Enggak mudah, saudara. Jangankan menyatukan Malaysia dengan Indonesia, menyatukan Indonesia sama Gam aja susah, saudara. Itu masih sama-sama dalam satu negeri, enggak mudah. Nah, upaya ini perlu ada kebertahapan. Sekarang saya bicara Ibu Cut Linda yang saya hormati, saya bicara konteks Indonesia untuk menegakkan khilafah itu dulu. Nah, kemudian saudara, yang kedua, mari kita lihat negara-negara Eropa, walaupun jumlahnya banyak, ada sekian banyak negara Eropa, tapi menariknya mereka punya parlemen bersatu. Parlemen Eropa bersatu. Seluruh pimpinan-pimpinan parlemen dari parlemen-parlemen di Eropa bersatu dalam parlemen Eropa bersatu. Artinya kita sudah mengusulkan kepada OKI, Organisasi Konferensi Islam, tolong dirangkul seluruh negara Islam dan bentuklah parlemen bersatu negara Islam. Kenapa orang Eropa bisa, kita nggak bisa? Kita belum bisa bentuk khilafah, ya sudah, nanti prosesnya mungkin masih lama. Tapi setidaknya negara Islam bersatu, saudara, dalam parlemen
bersatu negara Islam. Jadi DPR Indonesia, DPR Malaysia, DPR Saudi, DPR Qatar, DPR Kuwait, DPR Pakistan, semua bersatu. Di situ tempat bermusyawarah antara wakil-wakil rakyat umat Islam di seluruh negara Islam. Sudah kita sampaikan, dan itu diproses, saudara. Terus yang ketiga, yang ingin juga saya sampaikan di sini, pembentukan pasar bersama dunia Islam. Dulu Bapak Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, ketika beliau menjadi Perdana Menteri, beliau usulkan ini. Beliau minta didirikan pasar bersama, saudara. Pasar bersama waktu itu ASEAN, belum umat Islam. Apa yang terjadi? Begitu mau didirikan pasar bersama ASEAN, saudara, ASEAN dihantam habis dengan krisis moneter, saudara. Karena Amerika nggak terima, Inggris nggak terima. Karena kalau kita punya pasar bersama negara-negara Islam, artinya antar negara-negara Islam akan melakukan transaksi jual beli, transaksi transformasi keilmuan dan lain sebagainya sesama mereka dengan tidak melibatkan negara di luar Islam, ya kawan. Dan ini bagi Eropa merugikan, bagi Amerika merugikan. Kenapa? Karena dunia Islam itu merupakan pasar besar mereka. Mereka punya produk, pasarnya di mana? Ya di umat Islam. Mereka bikin mobil, pasarnya laku di umat Islam. Mereka bikin tekstil, pasarnya di umat Islam. Nah, kalau umat Islam punya pasar sendiri, berdagang sesama mereka, maka pasar Eropa dan Amerika akan bangkrut, saudara. Nah, begitu Mahathir Muhammad dihantam oleh Amerika, dihantam oleh Eropa, nggak jadi kok pasar bersama ASEAN. Apalagi pasar bersama negara Islam. Tapi ini sudah kita usulkan, ayo negara-negara Islam bentuk pasar bersama negara-negara Islam. Ada negara Islam yang bisa bikin rudal, jadi negara Islam yang nggak bisa bikin rudal, nggak usah beli rudal ke Amerika, nggak usah beli rudal ke Inggris, cukup beli rudal dari negara Islam yang mampu. Ada negara Islam yang bisa bikin nuklir kok, nggak usah beli nuklir dari Amerika, saudara. Bahan baku nuklir uranium, ternyata Indonesia banyak uranium. Yang bikin bom nuklir itu silakan beli bahannya dari Indonesia. Cukup sesama negara Islam, bisa kita maju. Nah, ini yang kita usulkan. Jadi jangan kita bicara menyatukan negara dulu. Kalau kita bicara menyatukan negara dulu, saudara, dibubarkan kita sama pemerintah. Berarti kita dianggap mau menghapus NKRI. Kita ke Malaysia pun ditangkap di Malaysia, berarti mau menghapus negara Malaysia. Kita ke Brunei pun ditangkap oleh Sultan Brunei karena dianggap ingin menghapuskan Kesultanan Brunei. Jadi kalau program khilafahnya langsung menyebut, ayo negara-negara Islam semua bersatu, NKRI nggak ada, negara Malaysia nggak ada, negara Brunei nggak ada, semua bersatu di bawah satu khalifah, maka ketiga negara itu akan jadi musuh kita karena kita dianggap kompetitor kekuasaan. Karena dianggap kita ingin merebut kekuasaan, dan merebut kekuasaan dalam urusan politik sesuatu yang sangat sensitif, saudara. Jangan Indonesia silakan tetap republik, Brunei silakan tetap kesultanan, Malaysia silakan ada di sana yang di Pertuan Agungnya, silakan atur masing-masing. Tapi tolong, satu, jadikan OKI sebagai lembaga musyawarah dunia Islam. Dua, itu tadi, yuk kita buat parlemen bersama bersatu negara-negara Islam. Tiga, kita bangun juga pasar bersama umat Islam. Yang keempat, saudara, yang keempat yang kita harapkan dari negara-negara Islam ini, saudara, adalah pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam. Eropa punya NATO, satu anggotanya diganggu, seluruh negara NATO turun ya. Ukraina diganggu oleh Rusia, NATO turun semua. Rusia dikerubutin oleh Inggris, oleh Prancis, saudara, oleh Jerman. Kenapa? Mereka sudah punya fakta kesepakatan bersama. Kalau satu negara Eropa diganggu, seluruh negara Eropa sebagai anggota fakta akan turunkan tentara untuk membantu negara anggota yang diganggu, saudara. Sementara Islam nggak ada. Mana ada fakta pertahanan dunia Islam? Nggak ada dia sampai hari ini. Maka
Makanya begitu Palestina dihancurkan habis-habisan, mana fakta pertahanan? Mana negara-negara Islam bersatu? Masing-masing negeri ngirim tentara untuk menyelamatkan saudara kita di Palestina. Tidak ada. Nggak ada. Yang ada cuma satu persatu negeri membela Palestina. Iran mengirimkan roket-roketnya, Yaman mengirimkan roket-roketnya saudara. Lalu Saudi di mana? Qatar di mana? Emirat di mana? Kuwait di mana? Saudara. Yordania di mana? Mesir di mana? Saudara, termasuk negara kita Indonesia di mana? Tentara kita banyak, senjata kita ada? Enggak ada, belum ada niatan Indonesia kirim tentara, saudara. Nah, tapi kalau kita punya fakta pertahanan dunia Islam, maka setiap negara oki wajib jadi anggota. Setiap negara oki harus kirimkan tentara, kirimkan senjata kalau ada salah satu negara Islam diganggu oleh negara-negara kafir, saudara. Ini sampai hari ini belum terbentuk ya, belum terbentuk, baru sifatnya cuma bilateral aja. Iran diganggu, saudara, Pakistan maju, kirim pesawat terbangnya. Bahkan pesawat terbang Pakistan sekarang ditaruh dua bendera, bendera Iran dan bendera Pakistan. Negara Islam yang lain di mana? Gaza udah rata dengan tanah, saudara, udah rata dengan tanah, saudara. Negara-negara Arab di mana? Bahkan Yordan menutup perbatasannya. Begitu juga Mesir menutup perbatasannya, sehingga mujahidin dari berbagai negeri nggak bisa masuk. Jangankan bikin fakta pertahanan, untuk buka pintu perbatasan aja sampai hari ini sulit diperjuangkan, saudara. Tapi saya yakin, insya Allah ke depan, saudara, fakta ini akan terbentuk, saudara. Saya yakin. Doakan semua, amin. Jadi kalau Eropa punya NATO, dulu Uni Soviet punya Warsawa, maka Indonesia, Malaysia, Brunei, dan seluruh dunia Islam harus punya fakta pertahanan dunia Islam. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima, saudara. Yang kelima, kita sudah mengusulkan FPI dari 15 tahun yang lalu, saudara, supaya dunia Islam ini punya mata uang bersama. Eropa bisa bikin euro, Eropa bikin mata uang bersama yang berlaku untuk seluruh negara-negara Eropa, namanya euro. Kenapa mereka bikin euro, saudara? Karena mereka kemarin babak belur menghadapi dolar Amerika. Dolar Amerika terus semakin lama semakin tinggi nilainya, sementara mata uang negara-negara Eropa semakin hancur. Akhirnya mereka bersatu, mereka musyawarah, lahirlah euro yang saat ini bersaing dengan dolar Amerika Serikat, saudara. Artinya kalau Eropa lagi-lagi bisa bersatu bikin mata uang bersama, kenapa negara Islam tidak bikin mata uang bersama? Kalau kita bikin mata uang bersama, bisa jadi, saudara, mata uang kita akan lebih tinggi daripada dolar. Tapi sekarang kondisinya $1 udah 16.000. $1 sudah 16.000, ini apa ceritanya rupiah sebegitu hancurnya? Karena kita nggak bersatu. Makin hari rupiah makin hancur, makin hari makin melorot, saudara. Nah, tapi kalau kita bersatu, terserahlah nama mata uangnya apa. Mau dinar silakan, mau dirham silakan, mau cari nama lain silakan. Kita nggak terpaku kepada nama, tapi kita terpaku kepada substansinya, bahwa harus ada mata uang yang berlaku di seluruh negara Islam. Kalau itu terjadi, insya Allah, saudara, negara-negara Islam akan jaya dan tidak akan dimakan dengan kepuasan kerakusan dolar Amerika Serikat, insya Allah. Kemudian yang nomor 6, kita sudah sampaikan perlu adanya penghapusan paspor dan visa antara dunia Islam. Perlu, saudara. Bagaimana caranya kita ke Malaysia nggak perlu pakai paspor, kita ke Saudi nggak perlu pakai paspor. Di negara Eropa, beberapa negara Eropa, mereka bersatu untuk masuk ke salah satu negara mereka cukup pakai KTP negeri masing-masing. Coba lihat, sekian negara Eropa bersatu, cukup nunjukin IC-nya, kartu identitas yang mereka punya,
mereka bisa keluar masuk sesama negara Eropa. Ini kita ke Malaysia saja saudara harus pakai paspor, harus ada visa, visanya dibatasin. Apalagi ke Saudi Arabia, setengah mati dapat visanya saudara. Coba lihat, ada apa dengan negara-negara Islam sampai umat Islam dibatasi, nggak boleh masuk ke negeri-negeri Islam yang ada. Ini penyakit buat kita, ini perpecahan. Nah maka itu kalau kita ingin menegakkan khilafah, ini sekat-sekat ini harus kita hapus dulu. Bagaimana sesama negara Islam tidak perlu pakai paspor, tidak perlu pakai visa, ya silakan pakai kartu negeri masing-masing saudara. Bisa kok diciptakan kalau memang para pemimpinnya itu serius. Dan ini lebih logis, lebih realistis ketimbang saat ini kita satukan dulu semua negara. Kalau semua negara disatukan, nggak ada mau, nolak. Dulu Mesir dan Libya itu bersatu, jadi satu negara. Namanya Republik Persatuan Arab. Tapi begitu di tengah jalan, pecah lagi. Libya jadi negara sendiri, Mesir jadi negara sendiri, sudah. Bagaimana kita mensatukan 100 negara Islam yang ada di dunia? Nah itu yang maksud saya, jangan kita berkhayal, jangan bersikap utopis, tapi kita bersikap realistis. Kalau Oki bekerja, parlemen dunia Islam disatukan, saudara, kemudian ditambah mata uangnya disatukan, dan yang sudah saya sampaikan tadi semua, insya Allah pembentukan khilafah ke depan akan lebih mudah lagi. Yang terakhir, saya sebutkan saja, tidak usah saya jelaskan. Yang ketujuh, kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam. Ini juga perlu dimudahkan, jangan sampai orang dari Indonesia mau kawin orang Malaysia, ngurusnya ruwet saudara. Atau orang Malaysia mau kawin orang Indonesia, ngurus persuratannya ruwet saudara. Kenapa mesti dibikin ruwet saudara? Orang Pakistan mau kawin di Indonesia permudah, orang Indonesia mau kawin di Pakistan dipermudah. Seluruh dunia Islam harus memfasilitasi. 8. Penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum di dunia Islam. Catat baik-baik bahwa kurikulum pelajaran matematika yang diterbitkan oleh orang-orang Barat berbeda dengan yang diajarkan antara di Eropa dengan yang ada di Indonesia, saudara. Berbeda jauh, saudara. Ada matematika kelas Asia, ada matematika kelas Eropa, saudara. Apa mereka pikir kita nggak mampu belajar matematika kelas Eropa? Siapa bilang? Juara matematika dunia datangnya dari Indonesia, saudara. Nah maka itu, saudara, perlu ada kurikulum di dunia Islam, jangan sampai kita dikerjai oleh dunia Barat. Dan yang berikutnya, perlu ada satelit dunia Islam. Sekarang bagaimana kita mau perang melawan musuh-musuh kita? Orang dunia Islam aja satelitnya dibuat oleh Barat kok. Indonesia punya satelit yang buat Amerika. Satelit itu tempat menampung sinyal semua komunikasi kita. Jadi kalau presiden bicara sama menterinya, masuk ke satelit, Amerika tinggal nguping, saudara. Apa yang dibicarakan oleh presiden? Kenapa? Karena satelitnya bukan kita yang kendalikan, yang buat Amerika, yang kendalikan juga Amerika. Maka itu ke depan dunia Islam bersatu. Mampu kok bikin satelit sendiri yang dunia lain nggak bisa menyadap kita, saudara. Anda bisa bayangkan deh, kalau presiden lagi ngobrol sama istrinya di kamar bisa disadap juga. Apa nggak kacau ini dunia, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah berikutnya, saudara, bahwa pendirian perlu ada Mahkamah Islam Internasional. Nah, Mahkamah Islam Internasional ini perlu. Jadi kalau ada di dunia Islam yang melakukan kezaliman seperti di Aceh tadi cerita Jutlinda, oh ada oknum-oknum tentara dulu yang melakukan kezaliman kepada rakyat Aceh. Kalau ada Mahkamah Islam Internasional, dia nggak bisa diadili di Aceh, bawa ke Mahkamah Internasional, saudara. Mesti seperti itu. Tapi ini umat Islam lemah. Jangankan mendirikan khilafah, 10 poin yang kita ceritakan tadi saja belum bisa dibentuk secara maksimal. Nah inilah kerugian kita semua. Jadi saya minta maaf, saudara, intinya saya mengajak semua bangsa Aceh. Yuk mari, saya tidak mengajak Anda berpikir Aceh merdeka, tapi saya mengajak yuk kita merdekakan Indonesia. Siapa bilang Indonesia sudah merdeka? 80 tahun kita digajah oleh oligarki, oleh pejabat-pejabat yang bejat. 80 tahun, saudara. Kita saat ini
di apa namanya di Papua, minyak dan gas kita di Aceh, saudara, di mana-mana tempat dikeruk oleh perusahaan-perusahaan asing. Siapa bilang kita sudah merdeka? Puluhan juta orang menganggur, tidak punya kerja, ya kawan. Maka itu aja, yuk rame-rame kita berjuang. Bahkan bangsa Aceh saya minta ada di barisan paling depan sebagai lokomotif, sebagai pemimpin. Ayo merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, saudara. Takbir, siap merdeka. Ini dipotong enggak rekamannya. Inam Bazar entah dipotong rekamannya. Judulnya Habib Rizik menyerukan Aceh merdeka. Padahal yang saya bilang bukan Aceh merdeka, Indonesia merdeka. Siap merdekakan Indonesia. Siap memerdekakan Indonesia sekali lagi. Takbir. Jadi saya nggak berbeda pendapat dengan Ibu Cut Linda, hanya beda konteks saja Bu Cut Linda. Nah, Bu Cut Linda bicara konteks Aceh, saya bicara konteks Indonesia. Yang penting saya minta semua saudara, yuk kita bersatu dan berjuang, insya Allah. Baik, yang beberapa pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yusuf Gornowi. Lebih banyak bukan pertanyaan, tapi lebih banyak masukan-masukan yang luar biasa. Dan saya tetap komitmen. Apa yang menjadi keluhan bangsa Aceh, saya dan Tripila, FPI, GNPF Ulama, Persada 212 tetap akan menyuarakan suara rakyat Aceh di pusat sana, saudara. Soal berhasil tidak berhasil itu urusan mereka. Kewajiban kita adalah berjuang. Soal menang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pertanyaan yang paling menarik, yang paling akhir, soal partai. Ini jawab jangan nih. Siang ini. Baik, singkat saja saudara. Saya ini di Jakarta. Lagi membara. Yang paling getol berkampanye bubarkan semua partai. Saya minta apa bubarkan memang. Kenapa? Karena partai-partai ini saudara yang selama ini bikin ruwet negara dan berbahaya sistem partai saat ini. Ada salah satu pimpinan partai, dia menjadi salah satu pimpinan daripada DPR. Dia mengatakan dalam salah satu dialog, apa dia bilang? Kalau mau bikin undang-undang di Indonesia, nggak usah lobby DPR, kata dia. Nggak usah, lobby aja ketua partai. Partai di DPR ada berapa? Oh, ada 9. Ya lobby aja. Kalau mereka 9 setuju, jadi undang-undang. Saudara, ini kalimat berbahaya. Kalau 9 ketua partai dibeli, satu partai, satu ketua, 1 triliun. 9 orang ketua umum partai, cuman 9 triliun. Kecil bagi oligarki. Dia beli sarang 1 triliun, terus dia pesan, bikin aturan ini, bikin undang-undang ini, bikin undang-undang minerba, bikin peraturannya begini, yang memudahkan perusahaan dia untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Saudara, begitu undang-undang itu muncul, oligarki tadi dia bisa mengeruk kekayaan Indonesia ribuan triliun. Apa artinya 9 triliun? Kecil saudara bagi mereka. Jadi orang-orang kaya bisa beli DPR. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Udah gitu nggak sampai di situ. Maaf, di pusat ini kita cerita sudah. Kalau satu partai menguasai satu kementerian, kementerian tadi akan jadi ATM partai tersebut, saudara. Sama aja di sini. Dikeruk kekayaannya untuk mengembangkan partai. Real, fakta. Nggak sampai di situ, saudara. Dulu zaman Pak Harto, jabatan menteri, jabatan politik. Tapi jabatan dirjen, sekjen, saudara, irjen, dan ke bawah itu jabatan karir. Jadi orang kerja di Kementerian Dalam Negeri dari mulai saudara golongan yang paling rendah naik sampai jadi sekjen, naik sampai jadi irjen. Itu jabatan karir. Itu namanya meritokrasi. Orang diberikan jabatan berdasarkan karir dan prestasi. Dulu zaman Pak Harto begitu, cuman menteri saja jabatan politik, dibagi-bagi buat orang politik, saudara. Di bawahnya
semua jabatan karir. Begitu kita reformasi, masuk kita zaman reformasi sampai hari ini berubah. Sekarang di departemen-departemen, kementerian-kementerian bukan hanya menteri jabatan politik, tapi irjen, sekjen, dirjen, sampai kepala bagian. Kalau nggak punya hubungan dengan partai, jangan mimpi akan diangkat, saudara. Bahkan ada satu kementerian, maaf, menterinya dari partai anu, saudara, tukang sapunya dari partai anu juga, saudara. Ini gimana ceritanya? Kekayaan dibagi-bagi di antara partai, saudara. Nggak boleh. Ini merusak meritokrasi, sehingga banyak yang tidak ahli diangkat jadi menteri bukan di bidangnya. Bukti, Jokowi ngangkat Nadiem jadi menteri pendidikan. Nadiem itu bos Gojek. Lah kok bos Gojek jadi menteri pendidikan? Akhirnya apa? Terungkap sekarang 9,9 triliun uang dana pendidikan dikorupsi. Apa? Menteri Kesehatan, saudara, yang sekarang diangkat lagi dari zaman Jokowi udah jadi menteri kesehatan. Ini menteri kesehatan bukan dokter, bukan ahli medis, dia bankir, ahli perbankan. Loh kok ahli perbankan diangkat jadi menteri kesehatan? Kan profesor dokter ahli kesehatan kita banyak. Kenapa bankir nggak diangkat jadi gubernur Bank Indonesia umpamanya, atau menteri keuangan umpamanya? Kenapa menteri kesehatan? Karena kesehatan kita mau dibisniskan. Kacau di negeri, saudara. Kenapa? Karena meritokrasi tidak berjalan. Nah, itu sedikit di antara alasan kami. Kalau begitu jalan keluarnya bubarkan semua partai. Bubarkan aja udah semua partai, saudara, di Jakarta. Habib, ada yang nanya, Habib, kalau dibubarkan nanti pilih presiden bagaimana? Kan bisa calon independen. Bisa nggak calon independen? Bisa. Nggak perlu partai kita. Wah, Habib, nanti kalau nggak ada partai, bagaimana anggota DPR-nya? Lah kan ada DPD yang dipilih tanpa partai, saudara. Dewan Perwakilan Daerah itu, saudara, DPD, saudara, senator itu dipilih tanpa partai kok. Ganti saja DPD jadi DPR, saudara. Nggak perlu partai kita, tidak perlu partai. Indonesia bisa hidup tanpa partai, dan Indonesia akan sehat tanpa partai. Insya Allah. Ada yang menarik, pengurus B3 datang ke rumah saya. Habib, doain Habib, kami mau bikin apa namanya, mau bikin kongres untuk reformasi P3. Doain Beb ya. Saya jawab, bagaimana doain? Orang saya mau bubarin partai. Kemudian ada partai baru namanya Partai Negoro, saudara. Faisal Segaf yang bangun, rame-rame pengurus datang. Habib, kita minta didoain, direstuin, kita bikin partai baru. Ente gak ada kerjaan, yang lama kita mau bubarin, ente bikin yang baru. Masya Allah, kira-kira jelas, saudara ya. Nah, saya gak bisa panjang-panjang. Kalau bicara negara tanpa partai, ini perlu waktu yang banyak. Insya Allah kalau nanti saya ke Aceh lagi, ini bisa jadi judul seminar kita, saudara. Kita berseminar tentang bisakah Indonesia menjadi negara tanpa partai. Saya jawab, bisa. Saudi jadi negara tanpa partai, saudara. Nggak ada partai. Cina jadi negara, partainya cuma satu. Dia doang, saudara. Yang pemilihan dia, yang pemilih dia, yang jadi pejabat dia, saudara. Nah, jadi Indonesia tidak perlu partai. Dulu kesultanan di Indonesia, termasuk Kesultanan Aceh, berdiri tegak, saudara, menerapkan hukum Islam. Ada partai kan? Ada, saudara. Jadi siapa bilang Indonesia tidak bisa hidup tanpa partai? Jadi jangan kaget kalau di Jakarta orang partai pegel banget kalau udah ketemu saya. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya kita berbeda pandangan, silakan, nggak apa-apa, saudara. Mau yang setuju boleh, nggak setuju boleh. Tapi saya berpikir bukan untuk mencari kedudukan dan kekuasaan, tapi bagaimana sistem meritokrasi, sistem jabatan karir berdasarkan prestasi itu bisa berjalan di Indonesia. Insya Allah. Nah, itu saja saya kembalikan ke luar biasa.